Sungguhnya karunia yang paling besar yang diberikan Allah kepada seorang muslim adalah menggunakan seluruh waktunya untuk beramal soleh. Seluruh waktunya. Bahkan kita sudah pernah berikan gambaran teman-teman sekalian, hal yang mubah bisa berubah menjadi sunnah, bisa berpahala. Contoh, makan, minum, tidur, mandi. Pada saat Anda meniatkan memang untuk ibadah. Tidur supaya memberikan hak badan. Tidur supaya Anda bisa lebih kuat beribadah. Jadi selain memberikan hak badan juga memperkuat diri untuk ibadah. Anda makan, minum karena ingin memberikan hak badan yang memang Allah SWT berikan sinyal lapar, sinyal haus. Jadi bukan cuma sekedar hilangkan lapar dan haus, tapi memang memberikan hak badan. Jadi dari mubah menjadi sunnah. Begitu juga dengan mandi misalnya. Bukan hanya sekedar mandi, tapi mandi agar bisa lebih segar dalam beribadah, lebih merawat tubuh yang Allah amanahkan. Jadi berubah dari mubah menjadi sunnah. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, pergunakanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Kalau kita sudah tua, peluang untuk melakukan seperti pada saat masih muda itu susah. Energi sudah berbeda. Mata, penglihatan juga sudah kurang. Pendengaran sudah kurang. Dan seterusnya. Beda antara anak muda sama orang tua. Maksimalkan masa mudamu. Dan masa muda harus dihabiskan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh pada kemaksiatan. Kata Nabi SAW, Allah sangat kagum dengan anak muda yang tidak menghabiskan waktunya pada kemaksiatan. Dan saya herankan kadang-kadang kalau ada anak tampan, yang gagah, dan ada anak perempuan yang cantik, heran kalau tidak menjadi ahli maksiat. Jadi kalau hadir di majelis ilmu, aneh. Jadi majelis ilmu itu harus orang-orang yang jelek-jelek saja. Ini aneh betul ini. Kita lihat para sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Anas bin Malik, Usama bin Zaid. Ini sahabat-sahabat yang masih anak-anak mereka. Di masa Nabi SAW, tapi mereka diarahkan oleh orang tuanya dan lingkungan membentuk mereka menjadi orang-orang yang saleh. Sehingga pada saat Nabi SAW meninggal, umur mereka masih belasan tahun, mereka setelah itu sudah bisa menjadi ulama. Bahkan Usama bin Zaid menjadi panglima perang. Di dalam pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang terkenal sahabat senior. Tapi Nabi SAW tunjuk dia. Sebagian orang sempat berbicara, apakah anak kecil itu bisa pimpin peperangan? Di tengah-tengah pasukan ada si fulan dan si fulan. Kata Nabi SAW, sungguhnya mereka telah meragukannya sebagaimana mereka meragukan ayahnya. Tapi ketahuilah dia orang yang ahli di bidangnya. 17 tahun umur Usama bin Zaid pada saat itu. Makanya Iyas al-Muzani, seorang tabi'in yang masyhur dengan kecerdasannya. Subhanallah, saking cerdas dari kecil belajar agama terus sampai argumennya kuat sekali. Satu waktu pernah khalifah datang ke wilayahnya mereka di Irak. Kemudian dia pun termasuk datang jalan mau menemui khalifah. Umurnya masih 17 tahun waktu itu. Di kiri kanannya ada 2 ulamanya Irak. Sebelah kanan 2, sebelah kiri 2. Maka khalifah mengatakan, aku belum pernah lihat pemandangan seburuk hari ini. Bagaimana bisa anak muda itu didampingi dengan 4 orang syekh, 4 orang yang sudah tua dan berilmu di kiri kanan. Seakan-akan ini pemimpinnya gitu. Maka khalifah bertanya, hai anak muda, bertanya kepada Iyas al-Muzani rahimahullah, berapa umurmu? Maka dia menjawab dengan ilmu. Dia mengatakan, umurku wahai Amir Mu'minin sama dengan umurnya Usama bin Zaid pada saat dia memimpin pasukan ditunjuk oleh Rasulullah SAW, dan di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Maka akhirnya khalifah sadar ternyata anak ini bukan anak sembarangan. Memang anak muda, masa muda itu dipakai dalam kebaikan, ketaatan. Kalau kita pernah lost teman-teman sekalian di masa muda kita habis dalam kemaksiatan atau hal yang tidak berguna, jangan wariskan keburukan itu kepada anak-anak. Bentuk mereka menjadi generasi Rabbani, kita jadikan sebagai penutup kesalahan kita di masa lalu. Supaya apa yang gagal kita di masa lalu, kita tidak boleh lagi meneruskan mereka pada kegagalan yang sama. Dan ada orang mewariskan masa buruknya, dia hamil di luar nikah, dan dia juga nggak apa-apa, ibu juga dulu begitu, ayah juga dulu begitu, jadi dia biarkan anaknya sama dengan dia, naudzubillah. Yang kedua, masa sehatmu sebelum sakitmu. Selama Anda masih sehat, jaga teman-teman sekalian, pakai dalam ketaatan. Nah kalau sudah sakit susah, dan nggak bisa buat apa-apa. Ada pengusaha terkenal dari Jepang, baru memimpin meeting dengan proyek jutaan dolar, dan terkenal orangnya sangat sukses, menjadi buah bibir di tengah-tengah orang. Malam hari dia tidur, tiba-tiba stroke. Besok pagi dia sudah lupa semuanya ilmunya. Perusahaannya lah yang membiayai dia sampai dia meninggal. Orang tidak tahu kapan terjadi masa itu kepada dia. Jadi gunakan masa sehatmu sebelum sakitmu. Kesempatan emas. Jadi banyak orang subhanallah yang akan lagi sehat, tidak pernah mau ibadah. Nanti sudah sakit, sudah lumpuh, baru sibuk mau ibadah. Baru mau umroh haji, sudah susah pakai kursi roda. Mana Anda di masa mudanya? Sudah rabun matanya, baru mau belajar Quran. Mana Anda pada saat masih terang matanya? Nanti sudah terlilit utang, baru berpikir mau sedekah. Bagaimana caranya? Waktu lagi lapang, kenapa nggak sedekah? Sayang sekali. Kemudian yang ketiga, kayamu sebelum miskinmu. Mumpung kaya, sedekah. Kalau sudah miskin, sudah susah nanti.
mumpung kaya, umrohlah, hajilah, bersedekahlah. Yang keempat, waktu luangmu sebelum sibukmu. Jadi kalau pas ada waktu kosong, pakai dengan hal yang baik, hal yang positif. Kalau hal yang buruk masih boleh, tapi kalau sudah masuk kepada hal yang haram jangan. Tapi kesempatan emas, mumpung uang, pakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Syaitan kadang-kadang mempermainkan cara kita melihat waktu itu, teman-teman sekalian. Contoh misal, kita masuk ke masjid mau sholat misalnya. Perhatikan kadang-kadang masjid itu meletakkan durasi antara azan dan iqamah 3 sampai 5 menit. Itu 5 menit sudah dianggap lama. Kalau yang sampai 10 menit itu berarti luar biasa, ideal. Tapi umumnya orang kasih 5 menit, yang digital biasa ya. 5 menit itu teman-teman kalau menunggu iqamah sholat, lamanya rasanya. Syaitan mempermainkan itu buat kita. Padahal sebenarnya itu waktu yang sangat mahal. Disitulah saat kita berdoa kena waktu mustajab. Allah terima apa saja hajat anda selama tidak minta yang haram. Selama ikhlas karena Allah. Tapi kita rasa lama, berharap kadang-kadang buru-buru, baru 2 menit sudah langsung iqamah. Karena buru-buru menyelesaikan sholatnya. Tapi kalau kita masuk ke restoran, nunggu, pesan menu kesukaan, tapi ini maaf Pak, atau Bu, masih lama sekitar 15 menit. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, 15 menit pun apa-apa. Ada bahkan orang naudzubillah pacaran membawa waktu biar sampai berjam-jam, nggak masalah. Dianggap nggak masalah. Tapi kalau dulu sama pasangannya, jenuh. Pasangan halalnya maksud saya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hidupmu sebelum matimu. Orang kalau sudah mati terputus amalnya, kecuali sebagian kecil. Mungkin bisa terjadi kalau dia sudah mempersiapkan amal jariah misalnya buat dia, dan seterusnya. Jadi ada seseorang di Yaman, kaya raya, miliarder, orang yang baik sebenarnya. Tapi dia selama ini selalu sibuk mengembangkan usahanya terus. Satu waktu ada orang yang baru petik anggur dari pohonnya dijual di pinggir jalan. Buah ini ranum, kelihatannya segar sekali. Dia beli. Dengan niat dia ingin bawa ke rumahnya supaya nanti di rumahnya bisa makan sama anak dan istrinya. Begitu tiba di rumah, dia bilang sama anak sama istrinya, ini nanti sebentar habis sholat duhur kita makan sama-sama. Persiapkan aja, dikasihlah kepada mereka. Kemudian dia sholat duhur di masjid. Subhanallah, begitu dia pulang dari sholat duhur, sudah dihidangkan makan siang, dia tanya, mana anggur tadi yang saya beli? Kata mereka, sudah habis kami makan tadi. Kata istrinya, anak-anak berebut tadi jadi habis. Tiba-tiba dia terenyuh, dia berpikir, apa yang sedang terjadi? Sebenarnya orang ini mampu membeli seluruh kebun anggur itu. Karena dia orang kaya raya, mampu dia beli, bukan cuma sekilo 2 kilo. Tapi mungkin pada saat itu, memang dia beli untuk sama-sama dinikmati. Kenapa dia nggak dilibatkan? Dia langsung berdiri, dia nggak makan siang, dia keluar, dia keluarkan hampir seluruh uang perusahaannya, bangun berapa masjid, bangun rumah anak yatim, proyek-proyek sosial, semua dia sibuk dengan itu. Orang-orang tiba-tiba heran melihat karena dia tidak pernah lakukan itu. Setelah selesai proyek itu ada yang bertanya, kenapa anda tiba-tiba melakukan semua ini? Dia bilang, gara-gara sekilo atau 2 kilo anggur. Dia ceritakan, saya beli, saya bawa ke rumah, ternyata saya mau makan sama-sama, mereka tidak memperdulikan keinginan saya itu. Padahal cuma sekilo atau 2 kilo anggur. Mereka makan sendiri. Maka bagaimana saya bisa harapkan mereka pada saat saya sudah meninggal, mereka akan membangun masjid buat saya, mereka akan berbuat amal saleh buat saya. Anggur saja mereka tidak mau sisain buat saya. Ini kan banyak terjadi begitu. Suami bawa makanan ke rumah, pulang pengen makan sudah nggak ada. Anak-anak sama istri sudah makan habis kan. Nggak ditinggalin buat suaminya. Nggak dilatih anak-anak biasa berbagi dengan ayahnya. Padahal dia yang kerja setengah mati. Subhanallah, seperti itulah. Jadi maksimalkan masa hidup sebelum mati, karena kalau sudah mati kita belum tentu bisa berbuat. Apalagi kita berharap ahli waris kita melakukan, belum tentu. Kalaupun dia lakukan, berapa banyak yang dia lakukan dari kebaikan.